Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Permodelan Matematika akan mempresentasikan terkait analisa pertumbuhan ekonomi Indonesia serta kaitannya dengan metode Solo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Klarinda Jarwikana dengan NIM M01200017. Perkenalkan, saya Danindra Amri, NIM M012019. 3. Perkenalkan, saya Rina Santi dengan NIM M01200061. Perkenalkan, saya Titi Nurhalimah Hidayah dengan NIM M01200073. Perkenalkan, nama saya Naisila Aisyah dengan NIM M012053. Ya. Berdasarkan data tabel yang sudah ditampilkan, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi dari masa pemerintahan Insinyur Soekarno hingga Joko Widodo mengalami pertumbuhan eksponensial monoton naik, terjadi pada pemerintahan B.J. Habibie pada tahun 1998 hingga 1999 dan Megawati pada tahun 2001 sampai dengan 2004. Yang pertama, ada masa pemerintahan Insinyur Soekarno pada tahun 1945 hingga 1967. Pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno mengalami penurunan yang disebabkan oleh ekonomi politik yang meningkat, yaitu menyebabkan APBN yang menurun hingga defisit minus sekitar 1,5 triliun. Yang kedua, ada masa pemerintahan Soeharto, yaitu pada tahun 1967 hingga 1998. Pada masa pemerintahan Soeharto, itu monoton turun yang disebabkan oleh nilai tukar mata uang negara Asia terhadap dolar Amerika yang mengalami gejolak sehingga Bank BI tidak bisa membendung gejolak moneter tersebut. Dan yang ketiga, ada masa pemerintahan B.J. Habibie pada tahun 1998 hingga 1999 yang terjadi selama 1 tahun, dan pada masa pemerintahan B.J. Habibie perekonomian Indonesia mengalami kenaikan yang disebabkan oleh penguatan kurs rupiah dari 16.000 menjadi 7.000 per dolar US. Kemudian pada masa pemerintahan keempat oleh Abdurrahman Wahid itu berjalan selama 2 tahun, dari tahun 99 sampai 2001. Nah, di situ terjadi penurunan karena besarnya beban pengeluaran untuk pembayaran bunga hutang dan subsidi pemerintah Indonesia. Kemudian masa pemerintahan kelima oleh Megawati Soekarno Putri itu berjalan selama 3 tahun, dari 2001 sampai 2004. Nah, itu terjadi kenaikan karena menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat hutang atau obligasi secara langsung. Faktor penurunan pertumbuhan ekonomi pada masa SBY dan Joko Widodo yaitu rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian berdasarkan analisis data yang telah kami lakukan dapat dihubungkan dengan model pertumbuhan Solo, yaitu model pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan melihat 3 faktor utama, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan produktivitas multifaktor. Untuk yang terakhir, ekonom merujuknya ke kemajuan teknologi yang mana mempengaruhi 2 variabel lainnya, yaitu tenaga kerja dan modal. Sekian presentasi analisa pertumbuhan ekonomi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.